Salam sehat Bapak Ibu, Sobat Muda yang berbahagia. Kali ini saya coba mengupas tentang emosi dan amarah yang selalu mengganggu kita ya. Bagaimana kita sebagai orang yang menghadapi, yang menemui emosi dari orang-orang di sekitar kita yang merasa tidak senang. Tentu ya, sebagai manusia yang juga berkomunikasi dengan pihak lain, manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Banyak komunikasi kita dengan orang lain yang terkadang timbul pertentangan sehingga terkadang kita dijadikan sasaran untuk meluapkan emosi atau amarah. Ya, kemarahan itu sendiri timbul atau muncul karena adanya rasa tidak suka terhadap tingkah laku atau mungkin ya tutur kata yang pernah kita sampaikan. Tentu saja sebagai orang yang mungkin tanda petik merasa tidak bersalah menghadapi emosi orang-orang yang mencerca kita harus sikapi dengan bijaksana. Di sini dalam kitab suci Dhammapada syair 221 Sang Buddha mengatakan demikian: hendaklah orang menghentikan kemarahan dan kesombongan, hendaklah ia mengatasi semua belenggu. Orang yang tidak lagi terikat pada batin dan jasmani, yang telah bebas dari nafsu-nafsu, tak akan menderita lagi. Banyak problem batin yang terkadang membuat kita emosi. Apa itu? Kita disalahkan secara sepihak, kita dituduh pada hal-hal yang tidak kita perbuat, atau kita mendapatkan perlakuan yang tidak kita sukai. Akhirnya timbul emosi, timbul amarah. Di sini ada 5 sikap yang sepatutnya kita ambil dengan bijaksana. Agar apa? Agar kemarahan, agar pertengkaran, agar perselisihan itu bisa kita atasi dengan rasa damai. Yang pertama, ketika ada orang marah kepada kita, biarkanlah. Pertama kita biarkanlah dia marah kepada kita. Kita dengarkan apa kemarahannya, kita simak apa kemarahannya yang dia ungkapkan. Silakan kita dengarkan dengan seksama. Apakah benar amarahan dia, apakah benar emosi yang dia luapkan kepada kita. Dengar secara bijaksana. Oh, dia marah seperti itu, dia marah begini, dia marah karena itu. Ya, kita simak. Tentu kita pilah-pilah mana yang benar, mana yang tidak. Teruskan kita dengar secara sama. Kemudian langkah kedua, tentunya kita anggap, kita pandang amarah tadi, emosi tadi sebagai bagian buah karma yang harus kita petik. Kita kali ini memetik buah karma buruk. Terimalah sebagai buah karma buruk yang sedang kita petik, yang harus kita petik. Karena tanpa itu karma buruk kita tidak bisa berbuah. Kita tanamkan dalam hati kita, oh, saya sedang memetik karma buruk. Berterima kasihlah kepada orang yang saat itu kita sedang memarahi kita. Kemudian yang pasti jangan membalasnya. Loh, kenapa? Karena apa? Karena dia sedang emosi. Orang yang sedang emosi, orang yang sedang marah, tidak bisa kita berikan kalimat-kalimat bijak. Biarkanlah dia marah.
jangan balas. Karena apa? Kalau kita membalasnya, maka kita akan menanam karma buruk baru. Biarkanlah hal-hal itu terjadi. Bersabarlah. Yang keempat, bersabar. Bersabarlah apa-apa yang sedang kita terima. Kemudian berikan penjelasan. Apa-apa yang dia katakan dengan emosi, tentu ya setelah diredam emosinya, setelah dia agak meredah, kita jelaskan dengan bijaksana. Kenapa Anda marah? Saya tidak berbuat hal yang demikian. Kenapa harus marah kepada kita? Ya, sama seperti halnya ketika orang menghina Buddha, menghina Dharma, menghina Sangha. Kita dengarkan, oh seperti itu, oh Buddha nggak begitu, oh Dharma nggak begitu, oh Sangha nggak begitu. Demikian juga ketika orang tua memarahi kepada kita, kalau memang kita nggak berbuat, kita jelaskan, kita klarifikasi, hal itu tidak terjadi padaku, hal itu tidak saya lakukan. Tentu apabila setelah mendengarkan penjelasan dari dia, amarah dia, dan memang kalau memang kita bersalah, minta maaf dan bertekadlah, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya minta maaf, mungkin kelalaian saya sehingga hal itu terjadi. Sambil kita merefleksikan diri dengan tulusnya. Kemudian kalau memang terpaksa, tegaskan. Ingat, amarahmu sudah terlalu. Kita tegaskan, saya bisa bersabar, saya berikan waktu sampai hal ini saja, selebihnya jangan sampai terjadi. Saya cukupkan, saya sudah bersabar. Nah, kita tetapkan bahwa kita berkomitmen tetap menjadi teman, tetap menjadi sahabat apabila saling menghargai komitmen kita. Karena apa? Kalau sudah berlebihan, kita nggak bisa lagi bersahabat, nggak berteman. Tapi tegaskan, kita tegaskan bahwa kita punya sikap tegas dalam bersahabat, dalam hal berteman. Bila nggak bisa tercipta, apa boleh buat. Namun demikian, Bapak Ibu Sobat Buddha, yang pasti amarah hanya akan mendatangkan kerugian. Tapi balaslah kemarahan-kemarahan dengan cinta kasih. Dalam Dhammapada syair 223, Sang Buddha katakan demikian, kalahkan kemarahan dengan cinta kasih, dan kalahkan kejahatan dengan kebaikan, kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, dan kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Oleh karena itu, Bapak Ibu Sobat Buddha, daripada kita memuncakkan marah yang gak jelas, carilah jalan damai untuk menyelesaikan sebuah persoalan, bukan dengan emosi, bukan dengan marah. Karena apa? Karena masih banyak cara kita untuk berbuat baik kembali. So pasti orang yang penuh damai akan hidup dengan penuh kebahagiaan. Semoga konten pada hari ini memberi inspirasi kepada kita untuk senantiasa menebarkan cinta kasih, mengembangkan kesabaran, dan menghindari kemarahan. Terima kasih. Salam sehat selalu. Namo Buddhaya.